Halo Tribuners, senang sekali saya Ajeng Hatalia bisa kembali menyapa Tribuners tentunya di program favorit kita, Tribun Bastory Asik. Padahal masih banyak program Tribun lainnya. Ya, senang sekali di studio tribunambon.com pada pagi hari ini, siang ya, udah jam 11. Tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Siriwal, Kota Ambon, kita kehadiran tamu. Narasumber saya yang belakangan menjadi topik pembicaraan dan headline di beberapa media di Provinsi Maluku, dan tidak afdol rasanya kalau tribunambon.com tidak mengundang di Tribun Bastory untuk kita ngobrol dan juga sekaligus mengklarifikasi hal-hal yang mungkin masih gelap di luar sana ya. Saya perkenalkan Tribuners, ini dia Ketua DPRD Provinsi Maluku Pak Waluki Watimuri. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Pak, gimana kabarnya? Baik, sehat. Terima kasih sudah mau menyanggupi undangan tribunambon.com ini. Oh, saya malah berterima kasih juga karena dikasih kesempatan gitu ya. Iya, karena memang Ketua DPRD Provinsi Maluku kita ini memang padat banget jadwalnya, jadi memang kita harus sesuaikan dengan jam terbangnya beliau. Ya, Tribuners, seperti yang kita tahu juga bahwa memang di 20 September 2022 lalu ada pelaporan atau laporan polisi yang sudah dilayangkan dan kasusnya juga sudah ada titik terang begitu ya Pak ya. Namun kita untuk memulai pembicaraan kali ini jangan tegang-tegang dulu ya. Udah ada yang julid kali di belakang kamera sana, tapi kita bakal ngobrol dulu, kenalan lebih jauh begitu dengan wakil rakyat kita di Provinsi Maluku ini. Seperti yang kita tahu bahwa memang Pak Luki ini ya, sepak terjangnya di dunia politik itu tuh sudah panjang begitu, dari menjadi anggota, wakil ketua DPRD, kemudian saat ini menjabat sebagai ketua DPRD Provinsi Maluku. Mungkin boleh ceritakan ke kami dari 92 menjabat sebagai seorang wakil rakyat itu, apakah itu sudah menjadi salah satu impiannya seorang Luki Watimuri? Iya. Jadi sejak 82 sebetulnya ya, saya sudah aktif dengan dunia politik. Waktu itu masih jadi juru kampanye dari Partai Demokrasi Indonesia, belum PDI Perjuangan. Ya. 86 saya masuk struktur DPD PDI waktu itu. Itu di 86 ya? 86. 88 bersama Pak John Mailowa dipilih sebagai ketua sekretariat DPC Kota Ambon. Itu 88. Itu di 83 juga ketua DPC Kota Ambon, sekretariat Kota Ambon. 2001 mulai ketua DPC Kota Ambon. Sampai 2006 ya. Baru masuk ke provinsi. Sampai dengan detik ini ya. Jadi masih pengurus DPD PDI Perjuangan Provinsi Maluku. Dalam tahunnya sebagai bendahara. DPD PDI Perjuangan, ketuanya Pak Murat Ismail, sekretarisnya Pak Benur Tubun, dan saya sendiri sebagai bendahara. Jadi setengah waktu hidup saya di dunia politik. Gitu ya. Mungkin juga ada belum lahir. Bahkan sekali belum lahir ya di zaman itu. Yang membuat saya sendiri sih memain politik itu sebuah pengabdian saja. Ya. Lalu sejak 92 saya sudah DPR Kota Ambon. 92-97. 97 itu pemilu tidak ikut. Karena waktu itu kami ini mati-matian mendukung Ibu Megawati. Karena pemerintah tidak izinkan Ibu Megawati ikut pemilu, kami juga tidak ikut pemilu. Nanti 99 baru Ibu Megawati ikut pemilu, kita juga ikut pemilu. Nah, gitu. Dan sampai detik ini ya, sampai itu saya 3 periode di DPRD Kota Ambon. Untuk 3 periode itu 2 periode jadi ketua DPR Kota Ambon ya. Dan di provinsi sekarang 3 periode untuk yang ketiga kalinya. Pernah 1 periode wakil ketua dan terakhir ini ketua DPRD Provinsi Maluku. Baik Pak, melihat jalan panjang ya, dari 82 sudah berkecimpung di dunia politik dan kemudian di 86 masuk di PDI Perjuangan itu. Apa yang membuat Anda begitu konsisten ya berada di jalur politik ini dan kemudian masuk di PDIP bahkan hingga sekarang? Jadi sebetulnya yang memotivasi saya untuk maju ke dunia politik ini adalah waktu mahasiswa. Saya itu banyak berkecimpung dengan organisasi, ya, organisasi kemahasiswaan atau organisasi kepemudaan. Pernah jadi ketua senat mahasiswa, pernah jadi Kemenarasimen mahasiswa di STGPM waktu itu.
aktif dengan kegiatan Angkatan Muda GPM, aktif dengan GMKI, gitu ya. Jadi mentalitas organisasi itu sudah melekat, ya, sangat itu. Nah itu yang mendorong saya untuk berkecimpung dengan dunia politik praktis itu, ya. Bahwa saya sadar untuk masuk politik praktis itu tidak gampang. Ya politik itu bisa hitam putih. Tapi yang paling utama itu adalah bagaimana kita menjalankan semua itu secara baik. Lihatlah bahwa politik itu sebagai bagian mengabdi bagi masyarakat, ya. Dan itu mungkin yang membuat saya bisa bertahan sampai dengan detik ini, ya, karena segala yang kita buat tentu masyarakat itu, bahwa ada kekurangan tuh benar, ada keterbatasan betul, tapi paling tidak rakyat membaca bahwa kita itu serius, ya, memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan rakyat, menjadi harapan rakyat, ya. Itu yang kedua, saya juga selalu menjaga kepercayaan publik itu harus dijaga betul, ya. Karena itu kehadiran di tengah masyarakat, membangun jaringan dengan masyarakat, apakah itu kelompok-kelompok masyarakat ataupun tokoh-tokoh informal dalam masyarakat, itu saya lakukan terus menerus. Ya. Itu yang membuat kita bertahan sampai dengan detik ini. Baik, Pak. Menjadi terpilih di setiap periode dari 92 hingga bahkan yang terakhir kemarin itu. Kalau menurut saya nih, dari kacamata saya, kemungkinannya ada dua. Satu, main kotor, atau memang yang dicintai rakyat. Iya. Bapak yang mana? Iya. Jawa Timur itu punya apa sih untuk main kotor itu? Yang ada dia cuma satu aja, jaga kepercayaan publik. Bangun jaringan dengan baik, lakukan komunikasi, dan jangan pernah jauh dari rakyat. Itu aja yang saya lakukan. Dan tempat saya dengan rakyat itu rumah kopi, bukan restoran mewah, nggak ada saya. Di rumah kopi, apakah itu rumah kopi di pinggir jalan di mana, saya selalu dengan motor jalan sana sini, bukan karena mau membentuk citra pribadi, tidak. Memang itu aslinya begitu sih, tidak ada apa-apanya sih yang mau dibanggakan. Ya, kita ini mesti sadar yang ada pada diri kita ini kan Tuhan punya anugerah, gitu ya. Dan yang ada pada kita ini bukan karena kita, tapi rakyat percaya kita. Nah, oleh karena itu tadi saya bilang, saya jaga betul jaringan-jaringan yang ada, saya jaga betul komunikasi warga partai, pengurus partai, saya jaga betul kepercayaan dari publik itu, dan itu membuat saya bertahan sampai dengan saat ini. Bahwa ada punya kekurangan, itu saya akui. Keterbatasan, saya akui. Kelalaian, saya akui. Tapi saya berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan yang terbaik bagi masyarakat di tengah kesadaran saya seorang Jawa Timur. Itu aja. Baik, kita masih ngomongin tentang jejak karir Pak Luki sebagai seorang wakil rakyat ini. Menjaga kepercayaan publik itu. Gimana sih Pak cara merawatnya? Iya. Yang harus jaga itu menjaga merawat kepercayaan publik itu. Satu yang harus dilakukan adalah turun dan temui mereka. Jangan pernah jauh dari mereka. Gitu ya. Yang kedua, menduduki jabatan sebagai anggota DPR atau ketua DPR itu bukan sesuatu yang mesti dibanggakan, tapi sesuatu yang mesti disyukuri. Dan cara kita bersyukuri adalah melakukan yang terbaik bagi masyarakat dengan jabatan yang kita miliki. Ya. Dan bagaimana kita menginformasikan semua yang kita lakukan itu kepada masyarakat. Apakah melalui media, turun langsung bertemu dengan mereka dan jelaskan, ataukah ada orang yang datang dan kita jelaskan apa adanya supaya juga diinformasi ke orang lain. Dan itu yang saya lakukan. Dan satu yang tidak boleh dilupakan, itu selalu diajar di Ibu Ketua Umum PD Perjuangan, Ibu Megawati, jangan pernah jauh dari rakyat. Jangan pernah tutup kaca mobil dari rakyat. Nah, itu harus selalu diingat baik-baik, karena disitulah kita menyapa rakyat. Betul. Begitu. Namanya saja wakil rakyat ya. Iya, betul. Baik, ngomongin tentang wakil rakyat nih Pak. Banyak sekali sebenarnya sih kepentingan-kepentingan masyarakat yang diharapkan bisa disuarakan oleh wakil rakyat di berbagai kesempatan seperti itu, terutama dalam pengawalan Raperda misalnya. Sejauh ini dari periode ke periode ini, apa sih hal urgen di Provinsi Maluku ini yang masih kerap diperjuangkan hingga saat ini? Iya, kita ada beberapa hal yang sangat penting. Salah satu yang paling penting untuk kita tuntaskan adalah soal kemiskinan. Ya. Maluku ini daerah termiskin nomor 2 di Indonesia. Sekarang nomor 3 Indonesia, terakhir ini nomor 4 di Indonesia. Itu artinya
banyak orang membutuhkan uluran tangan dan perhatian dari pemerintah daerah termasuk DPRD, termasuk saya sendiri sebagai anggota atau ketua DPRD. Ya, masalah kemiskinan ini menyangkut banyak aspek. Ya, salah satu yang kita dapat di Kota Ambon misalnya, itu berdasarkan data yang kami dapat dari Wali Kota Ambon, di Kota Ambon ada 6.036 orang tinggal di rumah tidak layak huni. 6.036. Itu temuan wakil rakyat ya? Oh ya, benar itu. Orang yang tinggal di rumah tidak layak huni. Itu berarti dari 6.036 orang ini atau kakak ini, itu artinya ada banyak orang miskin di Kota Ambon. Betul. Ya. Sebab faktor perumahan itu ada memuat indikator kemiskinan. Iya. Nah, betul. Dengan demikian, kita mesti memperjuangkan supaya mereka mesti memperoleh kesempatan mendapatkan program-program layak huni itu supaya kita mengurangi angka kemiskinan, tetapi yang utama juga adalah membarui kehidupan masyarakat kita. Itu baru satu aspek. Yang kedua, masalah lain yang betul-betul membuat kami konser terhadap ini adalah soal pengembangan usaha masyarakat, apakah melalui UMKM atau pengembangan pariwisata dan sebagainya. Itu hal-hal yang paling penting sekarang ini ya. Pak Gubernur memberikan perhatian khusus kepada soal pariwisata. Sebab kenapa? Dengan pariwisata itu masyarakat bisa ambil bagian dalam mengembangkan usaha-usaha kecil mereka. Ya, Pak Gubernur memberikan perhatian terhadap pengembangan UMKM. Sebab kenapa? Dari sana kelompok-kelompok masyarakat itu bisa berupaya dan bisa mendapat kesempatan mengembangkan kesejahteraan keluarga mereka. Karena itu intervensi program melalui bantuan-bantuan itu dilakukan. Dan saya lakukan itu. Kalau kita lakukan itu, bagaimana kita mengurangi kemiskinan. Ya. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kita mengkoordinasikan antara provinsi dengan kabupaten kota sehingga kemiskinan itu kita keroyok secara bersama. Termasuk memanfaatkan dana desa. Ya. Sebab kemiskinan orang tidak bisa bilang hanya provinsi menanganinya. Tidak bisa. Kemiskinan itu ditangani secara berjenjang oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten kota, termasuk pemanfaatan dana-dana desa itu. Ya. Nah, ini yang mesti kita lakukan dia, dan saya betul-betul berharap supaya ke depan kita punya angka kemiskinan itu turun terus. Sekarang sudah bagus sekali, mulanya 17% lebih, sekarang sudah 15% lebih saja. Itu hampir 2% angka kemiskinan turun, itu besar loh. Ya, itu luar biasa untuk kita. Lalu kesempatan kerja. Itu menjadi bagian yang paling penting karena apa itu angka produktif tamatan perguruan tinggi, tamatan SMA, SMK yang ada sekarang ini jauh lebih banyak daripada ketersediaan lapangan pekerjaan. Dan karena itu berwirausaha itu adalah pilihan yang mesti kita lakukan, dan karena itu kami bersama Pak Gub memberikan perhatian amat kepada kesempatan berwirausaha itu. Makanya UMKM tadi itu kita mengembangkan terus. Itu yang kita lakukan. Itu salah satu yang tengah digencarkan oleh pemerintah saat ini ya, untuk mengentaskan kemiskinan misalnya. Nah, kalau secara keseluruhan di periode kepemimpinan Gubernur kami, Murad Ismail, dari kacamata seorang wakil rakyat, Anda menilainya seperti apa? Saya ingin mengatakan begini, ketika Pak Gubernur menjadi Gubernur Maluku, itu Maluku itu terpuruk amat. Ya. Sebelum dipegang sama pimpinan contoh sederhana yang saya bilang tadi, kemiskinan kita levelnya sangat tinggi kan. Yang kedua, kita punya masalah, kita pada waktu itu ada pada defisit anggaran itu hampir 400 miliar. Ya. Tapi zaman Pak Gub itu kita belum jadi, belum ambil kebijakan untuk menata kembali keuangan pemerintahan daerah. Dan tahun 19 itu bila lakukan, tahun 2020 kita sudah berada pada keuangan pemerintah yang normal, gitu ya. Tidak ada utang daerah lagi kepada pihak ketiga. Itu baru belum 1 tahun loh. Itu artinya apa? Kebijakan yang diambil itu tepat, gitu ya. Sehingga dengan keuangan daerah yang terbatas ini, bagaimana kita memberikan ruang untuk mengembangkan program-program yang tepat bagi masyarakat untuk melaksanakan visi misi beliau. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Pak Gubernur Murad Ismail menjadi gubernur, itu masalah yang paling mendasar itu adalah bagaimana melaksanakan program-program unggulan. Gitu ya. Jadi kita ini tetapkan ada 4 program unggulan. Pertama itu ada bilang perikanan, yang kedua itu pertanian, yang ketiga itu pariwisata, dan yang keempat itu energi. Gitu ya. Nah, ini yang sudah dikembangkan. Ya. Tetapi kita mesti akui mengembangkan program-program unggulan ini di tengah situasi anggaran daerah yang begitu terbatas tidak mudah.
tidak mudah. Nah, Pak Gubernur dengan relasi beliau di Jakarta, kita sudah dapat kesempatan sekarang ini untuk membuat yang namanya Lumbung Ikan Nasional. Kita dapat kesempatan yang membuat yang namanya Ambon Newport. Kita dapat kesempatan untuk mengembangkan transportasi dan konektivitas, yang ada di Maluku ini. Karena masalah transportasi, masalah komunikasi itu masalah utama di Maluku. Konektivitas ya. Dan sekarang ini kita sementara menggalakkan itu. Karenanya di dalam kekurangan Pak Gubernur dengan apa yang beliau lakukan, saya sangat percaya sampai pada masa jabatan beliau di tahun 2024 kita mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dan saya yakin betul apa yang ada sekarang ini tidak salah, gitu ya. Dan saya berharap sangat kepada OPD kita, kepala dinas ini, bergerak cepat mengikuti irama Pak Gubernur. Ya, Dewan juga mesti bergerak cepat mengikuti irama Pak Gubernur. Apakah ritme Gubernur kita, Murad Ismail, dengan para jajarannya ini tidak sepadan kah? Nggak, bukan tidak sepadan, gitu ya. Pak Gubernur bergeraknya cepat. OPD kita ini juga kadang-kadang terbiasa mengerjakan tugas-tugas sebagai yang namanya rutinitas saja. Padahal tidak boleh, mesti ada inovasi baru. Gubernurnya ambil langkah begini, mesti mereka cepat bergerak, gitu ya. Sebagai salah satu contoh, ketika Menteri Pertanian Pak Yassin Limpo tidak salah itu Syamsul Limpo, itu datang ke Ambon dan beliau berjanji akan membantu mengembangkan pertanian dalam pangan di Maluku itu antara 500 M sampai 1 triliun. Nah, kalau sudah ada seperti itu kan OPD-nya mesti cepat bergerak, menjemput bolanya seperti apa, ukurnya gimana, tindakannya bagaimana, kan mesti begitu. Sejauh ini seperti apa? Ya, yang sejauh ini itu yang kami juga kadang-kadang kecewa di situ. Jadi gubernurnya berlari seperti kijang gitu ya. Tapi yang ini ikutnya lambat. Kura-kura gitu itu ya, Pak. Masalahnya di situ ya. Kadang-kadang orang menilai Pak Gubernur kerja sendirian, padahal tidak. Baik. Kita mesti kerja begitu, Maluku tertinggal kok kita main-main gimana sih? Nggak bisa. Betul. Balik lagi Pak, kita ke 4 program yang tengah digencar-gencarkan ya. Provinsi Maluku, salah satunya yaitu dari perikanan misalnya, perikanan dan kelautan. Seperti yang tadi Pak sudah sebutkan bahwa kita punya 2 program besar yaitu LIN dan juga Ambon Newport yang sampai saat ini masih gelap-gelapan gitu ya. Bagaimana wakil rakyat mengawal rencana program ini untuk diimplementasikan di Maluku sejauh ini? Jadi ini Ambon sebagai Maluku sebagai Lumbung Ikan Nasional. Ini berawal dari janji Presiden SBY waktu itu ya, lupa tahun berapa itu ya, 2010 ya, 10 salah itu ya, janji beliau. Sampai dengan tahun 2020 itu tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi ketika Pak Murad jadi gubernur, beliau bertemu dengan Menteri Perikanan dan menyurati Menteri Perikanan, kita dapat kesempatan melalui surat dari pemerintah pusat dalam Menteri Perikanan itu adalah Maluku ditetapkan sebagai Lumbung Ikan Nasional. Nah, itu baru terjadi di era Pak Gubernur Murad Ismail. Namun dalam implementasinya Pak, banyak sekali kendala-kendala yang bahkan kita masyarakat Maluku itu seperti di PHP-in sama pemerintah begitu, karena belum ada tunas-tunas apa yang baru begitu dari perencanaan ini. Satu yang mesti diroboh oleh masyarakat Maluku itu adalah mau tidak kita ini berkembang. Belum apa-apa masalah tanah jadi masalah. Belum apa-apa ini tanah adat, ini tanah hak wilayah dan sebagainya. Akibatnya mana investor melakukan investasi di sini. Namun Pak, berdasarkan penelusuran kami di lapangan ya terkait dengan rencana pembangunan LIN dan juga Ambon Newport, memang untuk persoalan sengketa tanah misalnya, itu ada pro kontra dari masyarakat memang, tapi sebagian besar mereka juga menginginkan untuk adanya pembangunan itu. Namun terancam dibatalkan itu dengan alasan bahwa di daerah kami ini ada ranjau, ada bom, sisa peninggalan dari itu kan keterangannya Pak Luhut kan? Betul. Katanya ada ranjau di situ, memang penelitian dari mana itu? Makanya itu, kami juga mempertanyakan bahwa memang statement itu kami keluar. Sudah tanyakan kepada pemerintah pusat juga. Saya pernah bicara dengan Komandan Angkatan Laut. Paling kurang beliau tahu apa benar daerah Wai dan sekitarnya itu ada bekas pampasan perang, gitu ya, ranjau dan sebagainya. Ternyata kan sulit dijawab, gitu ya. Nah, karena itu saya bilang jangan mengembangkan informasi yang menyesatkan masyarakat. Dan pemerintah provinsi ini disalahin terus, padahal tidak seperti itu, ya. Tapi saya ingin sampaikan kita bersyukur ya pada bulan Februari kemarin, kalau Februari atau April ya, itu pemerintah pusat
sudah mengundang Dinas Perikanan Provinsi Maluku, mengundang Sekda untuk membicarakan tentang rancangan keputusan Presiden tentang lumbu ikan nasional. Ya, saya dapat tembusan suratnya, dan itu sudah dibicarakan konsep Maluku sebagai lumbu ikan nasional. Ya, mengapa ini menjadi concern dari kami di DPRD dan Pak Gubernur? Karena memang segala hasil laut sekarang ini, dia punya hasil itu balik ke Maluku sangat kecil. Karena regulasinya tidak merugikan kita orang Maluku. Betul. Ya, tapi itu menguntungkan orang di pusat semata. Uangnya masuk ke pusat terus. Ya, padahal kebutuhan ikan secara nasional itu Maluku itu lebih dari 30%. Ya, menjauh kebutuhan ikan secara nasional. Kita punya laut yang sangat luas. Ya. Nah, oleh karenanya kita butuh keputusan tentang Maluku sebagai lumbu ikan nasional. Dan dari sana kita bisa menyusun konsep besar bagaimana mengembangkan nelayan di Maluku, bagaimana memanfaatkan pelabuhan-pelabuhan perikanan di Maluku untuk bisa memberdayakan para nelayan itu. Baik, Pak. Itu ya. Nah, sekarang selain Perpres tentang lumbu ikan nasional, kami juga butuh satu yang menjadi payung itu adalah apa itu, Pak? Undang-undang tentang daerah kepulauan. Itu sudah 12 tahun kita berjuang, ya. Pak Gubernur didorong kemarin, itu ya? Oh iya, Pak Gubernur kemarin sama-sama kami ke Jakarta ketemu Menteri Hukum dan HAM, ketemu Balik DPR RI, gitu ya, ketemu DPD RI, kita sudah ketemu semua, bagaimana menyuarakan di pusat tentang undang-undang daerah kepulauan untuk dibahas di DPR RI. Dengan undang-undang itu kita buat banyak peraturan daerah sehingga melalui lautlah kita mendapatkan PAD yang cukup. Dan Maluku mesti dibangun dari laut karena luas laut kita itu 92,40%, sedangkan luas darat kita hanya 7,60%. Jadi ciri artinya Maluku bahwa memang sumber daya alam paling banyak kayak di laut seperti itu. Namun lagi-lagi Pak, saya sempat berbincang dengan salah satu anggota DPR RI, Dapil Provinsi Maluku, Ibu Sadia, 2 hari yang lalu di ruangan ini. Salah satu hal yang perlu disiapkan ketika Maluku ini benar-benar akan dibangun Lin dan juga Ambon Newport adalah persiapan dari akar, seperti itu. Jadi apakah memang kita masyarakat Maluku sudah siap dengan proyek besar ini untuk bisa memanfaatkan SDM yang ada begitu agar kita tidak kagok atau kaget begitu ketika lumbung ikan maupun Ambon Newport ini dibangun. Jangan-jangan ketika begitu dibangun malah tenaga yang dibawa adalah orang dari luar dan kita sebagai penonton di luar itu. Saya sih berharap nanti tolong sampai ke Ibu Sadia. Yang kita butuh itu regulasi. Ya. Dengan regulasi itu kan siapkan apa saja di sini. Kalau regulasi tidak ada, apa kepastian kita? Gitu ya. Kita tidak mungkin membangun satu tanpa regulasi yang mendasarinya. Termasuk Ambon Newport, lumbu ikan nasional, termasuk dalamnya juga penyiapan sumber daya alam, sumber daya manusia di sini. Begitu. Jadi saya berharap sangat, jangan bertanya kita sudah siap atau belum. Hendaklah menyatakan ini regulasinya, kalian siapkan ini. Nah, kita kerjakan. Nelayan-nelayan kita sudah banyak kok. Orang-orang pikiran kita ini sudah terbiasa di laut. Buat ada kekurangan-kekurangan, ya sudah di mana saja ada seperti itu. Berikan kepada kami regulasi yang tepat. Itu tugas DPR RI. Kami ini berkali-kali ke Jakarta kok. Sampai hadiri paripurna di DPR RI tentang undang-undang daerah kepulauan. Sampai habis masa sidang sudah tahun ini, rancangan undang-undang itu sudah jadi prolegnas, program legislasi nasional yang menjadi prioritas, kita bahas-bahas tuh. Lalu apa yang kita kerja sini kalau sandaran hukumnya tidak ada. Jadi saya berharap sangat Ibu Sadia dan teman-teman di DPR RI dan DPD RI hendaknya memperjuangkan regulasi itu karena memang tugas mereka di sana. Undang-undang kepulauan daerah kepulauan tadi. Daerah kepulauan, Ambon Newport punya undang-undangnya. Yang sekarang ini terjadi mereka seolah-olah semua beberapa pihak seolah-olah menyalahkan gubernur dan sebagainya. Lalu tugas wakil-wakil dari pusat itu apa? Kita mesti fair. Saya tidak membela Pak Gubernur, tapi saya mesti katakan yang sebenarnya. Karena kami juga capek betul-betul sungguh-sungguh memperhatikan bagaimana link itu bisa terwujud, bagaimana undang-undang itu bisa sukses supaya menjadi sandaran hukum untuk kita kelola potensi alam laut kita ini.
Baik. Nah, itu yang belum ada di sini. Ya, berarti memang kita harus akui sama-sama bahwa lumbung ikan nasional dan juga Ambon Port adalah mimpi besar kita itu. Karena Maluku ini yang tadi, kenapa? Maluku ini 92,4% laut. Bagaimana kita biarkan dia begini? Orang lain ambil keuntungan kita dan sebagainya, nggak bisa. Padahal salah satu daerah yang juga memasok APBN terbesar dari Maluku, dari potensi kelautan seperti itu ya Pak. Kita kalau berharap bagi hasil saya tidak cukup. Kita mesti mengelola laut ini secara mandiri, dan karena itu kita butuh yang namanya regulasi. Kita butuh yang mana undang-undang dari kepulauan. Kita butuh yang namanya peraturan presiden tentang lumbung ikan nasional. Dari situ kita bikin perda untuk semua orang yang mau masuk ke sini taati perda ini. Saya percaya benar, ya. Kalau itu kita lakukan, masyarakat akan lebih maju. Saya percaya sekali. Gitu. Ya, kami juga optimis Pak kalau kita mau melihat daripada SDA kami terbuang begitu saja dan pemanfaatannya tidak maksimal untuk kemaslahatan umat misalnya. Saya tambah satu deh ya, Nona. Selain lumbung ikan nasional, selain pengelolaan perikanan, laut menjadi salah satu sumber pembangunan Maluku. Salah satu kita di Maluku ini kan punya yang namanya energi itu banyak. Ada nikel di SPB yang begitu besar, ada gunung botak yang begitu besar, ya, ada emas, kandungan emas, ada di mana-mana tempat. Ada di Pulau Seram juga Pulau Seram, Taniwel, itu batu marmer itu. Di sepanjang Seram Selatan juga ada, namun sudah ditutup. Salah satunya itu adalah orang selalu menggunakan ini katanya tanah-tanah ulayat, hak ulayat. Apa tidak ada cara lain kita bisa membicarakan baik-baik? Baru ada rencana saja, baru ada isu aja, informasi saja, orang sudah protes. Yang kayak begini, bagaimana investor mau maju, bagaimana tenaga kerja itu bisa berkembang? Baik Pak. Susah sekali itu. Tentang tanah ulayat ini Pak, memang untuk pembangunan di Provinsi Maluku itu merupakan salah satu kendala, baik itu di sektor pertanian kah, ataukah di sektor energi kah, ataukah di sektor pariwisata pun demikian. Misalkan satu tempat pariwisata yang mau dijadikan sebagai wisata konvensional begitu, namun ditolak oleh warga lokal karena alasan hak ulayat lah, atau alasan tempat adat dan segala macam yang tidak bisa disentuh oleh orang luar misalnya. Hal itu terjadi di Kabupaten Buru baru-baru belakangan ini ya, yang diprotes oleh warga lokal. Ini ya, Danau Rana itu ya. Betul, Danau Rana. Ya. Nah, itu menurut Pak gimana nih? Teman-teman dari Buru dan Rana kan pernah ketemu saya. Mereka demo di DPRD provinsi, mereka menolak menjadikan Danau Rana sebagai destinasi wisata. Tanya gitu kan? Gitu. Tapi dari belakang mereka minta untuk bangun jalan dari Buru ke Danau Rana. Saya bilang untuk mereka, kalau kita usul bangun jalan dari Buru ke Danau Rana, kita mesti tahu Danau Rana itu ada apa. Gitu kan? Kalau kita tidak mengembangkan Danau Rana sebagai salah satu pusat wisata, rugi kita. Ya. Yang penting adalah DPRD setempat buat peraturan daerah untuk mempertahankan segala tradisi, segala budaya di sana. Sepakat kalau itu. Pertanyaan kita, kalau Bali bisa, kenapa tidak bisa? Pak, bayangkan kalau kita masuk di salah satu tempat wisata Bali misalnya, orang berwisata, orang lokal berdoa begitu, dan itu tidak diganggu. Itu yang terganggu. Kalau Bali bisa, kenapa Danau Rana tidak bisa? Kenapa Danau Toba bisa? Kenapa kita Danau Rana tidak bisa? Ini akibat mentalitas wirausaha kita masih lemah. Ya. Dan kita terlalu cepat beranggapan bahwa dengan program seperti itu merusak lingkungan. Ini keliru. Akibatnya tidak maju-maju. Ya. Oleh karena itu saya berharap sangat kepada setiap komponen masyarakat, mari kita berpikir dengan sehat, berpikir dengan baik, jangan cepat-cepat merasa ini nanti merugikan. Tidak mungkin pemerintah itu menghancurkan masyarakat, tidak mungkin pemerintah mau mensejahterakan masyarakat. Coba dibayangkan, kalau Danau Rana itu bangun saya pusat wisata. Cerita Danau Rana itu sudah terkenal. Jadikan dia sebagai Bali barunya Maluku. Ya. Kita buat perda untuk mengatur adat istiadat sana, kita buat perda untuk melindungi Danau Rana itu. Jangan ada orang bikin macam-macam di sana. Ya, sehingga orang tidak bisa. Kita bangun di sana itu pemukiman, iya, tapi juga tempat-tempat penginapan masyarakat kelola. Sepanjang jalan itu kita siapin yang namanya hasil-hasil bumi masyarakat. Apa tidak maju? Majulah.
Asalkan pembangunan secara ini yang lestari saya ya, maksud, untuk yang saya menjaga maksud. budaya-budaya tidak terkikis oleh pembangunan. Itu saya maksud, buatlah peraturan daerah mengikat semua pihak. Ya. Ya, kalau kita sudah bikin itu, Bali itu mereka tonjolkan apa itu pecalang-pecalang, toko-toko adat, karena di sana kita tidak bisa membuatnya. Betul. Belajarlah dari Bali, belajarnya dari NTT, belajarnya dari Norana dan apa dan Toba. Mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Ya. Saya ingin Maluku mesti maju, dan karena itu jika ada masalah-masalah yang menjadi akan jalan dalam pengembangan pariwisata, mari kita bicarakan secara baik-baik. Ya, pemerintah juga akan melakukan segala hal melindungi hak-hak rakyat. Contoh sederhana pengembangan apa itu objek wisata di Liang misalnya. Pemerintah melindungi dengan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang punya hak-hak tanah itu. Ya. Karena kita ingin supaya pariwisata berkembang. Tidak mungkin tidak. Maluku ini punya wisata bahari sangat luar biasa. Luar biasa. Maluku punya wisata religi sangat luar biasa. Ya. Wisata sejarah sangat luar biasa. Semua wisata Jadi komplit luar gitu biasa. kami, Komplit Pak. Maluku ini. Kalau ngomongin pariwisata banyak sekali Luar biasa sekali. potensinya, begitu. Jadi apa dia ini soal bagaimana kita membangun persepsi yang baru ya, membangun Maluku ini. Kalau kita baru bikin begini sudah diprotes susah. Ya, nah Saya kasih protes-protes contoh ya, itu saya kasih contoh. Orang memprotes rencana pembangunan apa itu Marmer di Seram bagian barat. Ya. Tapi kemarin-kemarin satu surat masuk, mereka mendukung pembangunan Marmer di bagian barat. Nah sekarang ada yang menolak, sekarang pemerintah negeri apa itu mendukung. Kalau kita ini bagaimana? Jadi masalah itu dari bawah. Ya. Nanti pro kontra. Iya. Nah kalau pro kontra kayak begini, kapan sih kita mau bangun? Betul. Kaget-kaget tahun sudah berlalu begitu. Lalu aduh minta barang ini bergerak. Tapi yang paling pasti adalah dengan pro kontra begini, yang paling utama adalah investor menanam investasi kan butuh keamanan. Betul. Dia tidak mau rugi dong. Biar betul. Masalahnya kan di situ. Itu hambatan kita selama ini. Dan saya minta ini yang mesti kita pecahkan secara bersama. Peranan pemerintah kabupaten, peranan pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk kita membuat apa edukasi masyarakat tentang pentingnya pembangunan. Saya rasa kalau di tingkat desa ya, Pak, kan ada pernek ya, peraturan negeri yang juga bisa mengikat, dan kalaupun misalkan mau dibangun tempat pariwisata misalnya, orang dari luar kalau disosialisasikan tentang peraturan itu juga mereka akan taat begitu. Iya. Kayak apa namanya? Baru 1 bulan yang lalu ya, pemerintah provinsi membuat yang namanya lomba desa wisata. Ya. Lomba desa wisata Lomba ya. desa Dan wisata. ada 10 desa terbaik yang kita ambil waktu itu, desa wisata, kecuali SBT tidak ikut. Ya. Dari 10 desa terbaik itu, dari Tifu di Buru Selatan, kalau tidak salah itu yang kami belum update ya. Satu. Kenapa ini? Kenapa? Lalu yang kedua itu dari Maluku Barat Daya. Ya. Yang ketiga itu Maluku Tenggara, desa. Saya tidak ingat nama desanya. Artinya apa? Apa itu pemerintah serius membangun yang namanya desa-desa wisata itu, sehingga harus didukung oleh yang namanya peraturan daerah kabupaten kota atau peraturan desa itu yang dibilang tadi. Kalau kita sudah didukung dengan peraturan-peraturan itu, yakinlah orang akan datang di Maluku ini. Ya. Dan kita mesti lebih banyak gencar mempromosikan desa-desa wisata itu. Gitu. Saat ini tuh sudah mudah, Pak, untuk dan saya pikir bahwa di level desa, kalau kami pantau di beberapa desa di Kabupaten Seram, Kabupaten Maluku Tengah misalnya, ataupun beberapa tempat lainnya, pembangunan destinasi wisata ini sudah secara mandiri dilakukan oleh kelompok masyarakat. Artinya bahwa tanpa campur tangan pemerintah pun mereka sudah bisa mandiri begitu dalam hal mempromosikan juga. Nah, ini tinggal bagaimana kinerja kerja-kerja secara lintas sektoral ini yang memperkuat hal itu. Dan kami harus optimis bahwa dengan potensi yang ada ini akan bisa mengembangkan, meningkatkan pendapatan di level desa, level daerah, dan selanjutnya. Saya sangat setuju ya, saya sangat setuju dengan pikiran barusan, karena memang potensi pariwisata ini ada di desa-desa. Ada program dari Kementerian Pariwisata dengan desa wisata, kan? Itu dikembangkan juga oleh pemerintah Provinsi Maluku. Satu. Yang kedua, pemerintah menyiapkan anggaran untuk
pemberdayaan masyarakat. Ya. Salah satunya di bidang yang namanya pariwisata. Itu salah satu. Nah, oleh karena itu ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan saya berharap sangat kepada Mbak Saudara yang mau mengembangkan pariwisata sekecil apapun itu. Tapi kalau itu berpotensi untuk kita kembangkan, coba ajukan proposal yang kita bicarakan. Itu bisa ya Pak? Oh bisa, iya. Jangankan ini, Bank Indonesia sudah kami bicara beberapa waktu lalu, dan beliau sangat membantu pengembangan potensi wisata di Maluku. Bahkan beliau mengajak saya, Pak Ketua, gimana kalau kita bicara dengan kelompok-kelompok tani untuk mengelola sabuk kelapa. Sabuk kelapa. Sabuk kelapa. Kelapa itu kan airnya berguna, kulitnya berguna, ada punya semuanya berguna, temburunya berguna, semuanya berguna. Beliau ajak gimana kan kita kelola. Sampai beliau ajak saya, Pak Guluki, kalau ada ini kita bisa belajar dari daerah mana itu. Sampai beliau begini, Pak, bisa tidak? Kita punya hutan yang luas ini, kita tanam kebun cabai. Nanti saya bawa anakan. Bawa anakan. Itu sampai tingkat itu kita udah ngomong. Ya. Gitu ya. Jadi memang betul Pak bahwa selain pemerintah ada juga BUMN yang punya dana TJSL. Iya betul. Ada CSR itu yang bisa dimanfaatkan ya. Mungkin ini juga sekalian bisa didorong oleh wakil rakyat untuk masyarakat mungkin yang ingin mengajukan proposal di bidang-bidang tertentu misalnya. Saya sudah pertemukan Pak Kepala BI dengan beberapa pihak ya untuk bagaimana sosialisasi anggaran yang mereka punya dan pengembangan usaha-usaha masyarakat. Itu kita sudah langkah-langkah sebab saya sadar betul menerapkan uang pemerintah saya tidak cukup. Betul. Ya, pemerintah daerah terbatas. APBD Provinsi Maluku ini hanya 2,8 triliun. 2,8 triliun ini kita mesti ada sekitar 55% gitu itu untuk belanja birokrasi. 45% yang sisa itu kita mesti bagi ke 12 komponen. 11 itu kabupaten kota, tambah 1 provinsi. Bagaimana mungkin anggaran begitu kecil kita bisa melayani masyarakat yang kebutuhan yang begitu banyak. Akibatnya apa? Kita bikin prioritas-prioritas. Gitu. Sehingga keterbukaan kita untuk membangun kerjasama dengan pihak swasta itu sangat perlu dilakukan. Baik Pak. Satu pertanyaan saya lagi Pak. Terkait dengan pengawalan ya. Kerja-kerja pemerintah atau program-program yang ada di Provinsi Maluku untuk pembangunan misalnya, kendala yang dialami wakil rakyat itu apa aja? Jadi begini, tadi saya sudah bilang salah satu kendala yang kita alami itu adalah soal transportasi. Gitu. Bayangkan saja kalau kita mau berkawasan ke Indonesia Laut, itu kan tidak ada jalan langsung, harus pakai kapal atau harus pakai speed. Kalau sewa speed ke Indonesia Laut berapa banyak? Ya, itu tidak gampang. Kita anggaran-anggaran pengawasan kita itu cuma transportasi sampai ke ibu kota kabupaten. Jadi kalau kita dari Ambon ke Masui itu transportasi kita itu anak produksi 900.000. Pertanyaan berikut, dari Masuhi ke daerah-daerah itu, dari Masuhi ke Seram Utara pakai apa? Dari Masuhi ke El Positif pakai apa? Itu kan mahal, gitu ya. Dan kalau ini kita tidak lihat dengan baik, maka kita tidak efektif melakukan pengawasan. Nah, oleh karena itu di Dewan harus selalu mengundang OPD terkait untuk membicarakan permasalahan yang dilaporkan oleh masyarakat. Itu satu. Jadi dari sisi ketersediaan anggaran. Yang kedua, masalah utama juga itu adalah transportasi lokal. Itu kita naik pesawat dari Ambon ke MBD, MOA. Pertanyaan kita adalah dari MOA ke Kisar pakai apa lagi? Kapal kan terbatas sekali. Sewa speed itu paling kurang 5 juta sampai 10 juta. Bayangkan bagaimana kita efektif melakukan pengawasan. Gitu ya. Nah ini tidak mudah. Oleh karena itu kita sadar betul untuk mengefektifkan pengawasan Dewan, kita mesti memanfaatkan dengan sebaik mungkin anggaran-anggaran yang tersedia. Aturannya seperti itu sih. Kita tidak mungkin melangkahi aturan. Nanti kita dianggap mau menyalahi hukum lagi. Jadi akan masalah situ. Ya mudah-mudahan ke depan ini bisa menjadi bagian. Kita sudah bicara ini berkali-kali juga ya. Bagaimana program-program seperti ini diatasi supaya kita bisa melaksanakan pengawasan dengan sebaik-baiknya.
Baik. Ya, Tribuners, mungkin kalian yang mau gabung di kolom komentar boleh saja ya, pertanyaan, sanggahan ataupun kritik untuk wakil rakyat juga boleh banget di kolom komentar, nanti bakal kita bahas bersama dengan Pak Luki. Baik, Pak Luki, sebentar lagi nih kita akan melaju ke pesta demokrasi di 2024 begitu ya. Orang sudah warawiri nih, meskipun memang pendaftaran caleg nanti baru di 2023 begitu. Namun rencana Pak Luki apa nih? Apakah nanti akan maju lagi? Artinya gini, pendaftaran bakal calon oleh partai-partai politik sekarang sudah jalan ya? Seluruh partai sudah jalan, termasuk PDI Perjuangan. Kita membuka berdasarkan aturan partai, kita membuka pendaftaran untuk umum ya. Silakan ada yang mau mendaftar, nanti baru kita seleksi dengan aturan yang ada. Ya. Nah itu karena tahun 2023 bulan Februari kan sudah pemilu. Ya sekarang orang sudah mulai bekerja. Itu, nah, tentang saya sendiri, saya bergantung pada penugasan partai. Jadi saya sih mendaftar untuk Pileg 2024 dari daerah pemilihan Kota Ambon untuk DPRD provinsi sama seperti sekarang. Tapi sangat bergantung pada keputusan partai. Ya, karena yang namanya seseorang diusulkan menjadi calon anggota legislatif, apakah DPR RI, DPD provinsi, DPD kabupaten kota, itu adalah penugasan partai. Keluar dari rumah begitu ya, diutus begitu. Penugasan partai. Dan ketika dia sudah jadi anggota DPR, DPR RI, DPRD provinsi, kabupaten kota, dia adalah petugas partai. Gitu ya. Nah, oleh karena itu kami harus patuh terhadap aturan partai. Gitu. Jadi saya sendiri tetap mempersiapkan diri untuk 2024, tetapi lagi-lagi bergantung pada keputusan partai. Gitu. Baik. Sambil menunggu ya keputusan partai begitu, apalagi nanti kalau sudah rame nanti di 2023 begitu dan kampanye dan apa segala macam. Ada kunci baru nggak sih dari seorang Luki Watimuri untuk bisa menarik kepercayaan publik begitu, apalagi nanti kalau ada saingannya banyak banget nanti nih. Dan saya senang semakin banyak pesaing semakin bagus. Kalau pesaingnya sedikit, rugi kita. Ya ruginya kenapa? Nanti kita kerja tidak serius. Tapi kalau dengan pesaing yang banyak, apakah itu internal PDI Perjuangan pada satu dapil atau pesaing dari partai-partai lain, maka kita pun dipaksa ataupun kita diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang terukur ke masyarakat supaya pada saat dilaksanakan pileg, masyarakat bisa percaya kita dan pilih. Nah, tadi saya sudah bilang sejak awal bahwa satu yang saya selalu jaga itu adalah jaringan kerja politik. Ya, itu selalu harus dijaga karena mereka itu pekerja-pekerja lapangan. Jaringan internal partai maupun di luar partai. Tokoh-tokoh informal dalam masyarakat, apakah itu tokoh perempuan, pemuda, ya, itu paguyuban itu selalu kita rawat untuk kepentingan politik kita. Baik Pak. Seperti yang kita tahu ya, di awal saya sudah singgung bahwa di 20 September 2022 lalu Ketua DPRD Provinsi Maluku dilaporkan dengan tuduhan ya penipuan dan juga penggelapan. Nah, apakah dengan adanya kasus ini kepercayaan publik terhadap Bapak itu bisa diperkirakan menurun ataukah gimana nih? Jadi begini, saya ingin menyampaikan lebih awal ya bahwa laporan itu betul. Saya sudah dalam persidangan itu saya ketemu orang yang bersangkutan sama pengacaranya. Itu kita bicara, kita coba melihat semua kronologisnya, kita sudah temukan semuanya, dan ini itu membangun satu pikiran bersama dengan cara apa itu menyelesaikan masalah, gitu ya, dan itu sudah selesai, ya. Tinggal sekarang pengacara dan sementara proses pencabutan untuk pencabutan laporannya. Ya. Saya ingin mengatakan begini bahwa dengan laporan-laporan kita juga mengoreksi diri, ya. Kita juga bisa belajar bahwa dia punya benar tidaknya kronologi bagaimana itu soal lain. Tapi juga kita belajar dari sana dan kita mesti hati-hati. Kita mesti hati-hati karena yang saya bilang beberapa kali itu bahwa
kadang-kadang juga orang bawa nama kita gitu ya. Gitu. Jadi tidak apa-apa. Tapi saya sangat yakin sih, sudah amat percaya betul bahwa pemilih-pemilih saya, konstituen saya, jaringan partai saya, 99% tidak terganggu dengan so, kenapa? Beritanya begitu, kita punya komunikasi pribadi dengan publik yang jalan terus. Tadi saya bilang, kita punya kekurangan, kita ini bukan malaikat. Siapa saja punya kekurangan, siapa saja punya itu masalah. Satu hal yang menurut kami gentle yang dilakukan oleh seorang Lucky Watimuri adalah secara terbuka memberikan permohonan maaf ke publik. Ya, saya mesti lakukan itu sebab kenapa? Ini kan sudah berkali-kali diangkat di media, ya, tanpa orang mengetahui kebenarannya seperti apa, gitu kan? Nah, tapi sebagai seorang pejabat publik, saya mesti katakan langkah-langkah ini kan bisa dianggap mencemar kepercayaan mereka. Ya, dan karena itu saya mesti meminta maaf ya, pada mereka yang percaya saya dan yakinlah bahwa seorang Lucky Watimuri akan tetap konsisten dengan apa yang menjadi harapan mereka dan tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Seorang Lucky Watimuri akan tetap seperti itu, gitu ya, akan tetap melakukan tugas-tugas dan betul-betul menjaga kepercayaan publik. Apakah ini dari hal-hal ini juga apakah mengganggu kerja-kerja Pak Lucky sebagai Ketua DPRD? Saya kerja seperti biasa sekarang, tidak mengganggu apa-apa itu. Ya, teman-teman media yang di DPRD boleh lihat saya tidak terganggu. Baik. Ya, kenapa saya tidak terganggu terhadap hal seperti itu? Karena saya tahu betul bahwa di luar sana pasti juga menilai dengan cara yang berbeda. Pasti juga banyak yang percaya kepada kami. Ya. Dan kami melakukan tugas dengan sungguh-sungguh, menjawab kebutuhan-kebutuhan mereka, menjawab masalah-masalah mereka. Dan disitulah kepercayaan publik terus kita bangun bersama dengan masyarakat kita, terutama para konstituen yang dalam beberapa kali selalu memilih saya. Baik, ya kita balik lagi ke 2024. Oke, di rencana 2024 dari Partai PDIP Perjuangan targetkan berapa kursi nih? Berapa kursi kita target ini ditentukan juga oleh aturan ya. Aturan yang mengharuskan kalau maju ke gubernur itu mesti oleh berapa kursi. Ya, maju wali kota itu oleh berapa kursi. Kalau misalnya aturan kan 20%. Provinsi ini ada 45. Maka untuk maju gubernur kita mesti didukung oleh 9 kursi. Nah, target kita dalam pemilu 2024 adalah paling kurang kita mesti mendapat 10 kursi. Paling kurang 10 kursi. Kalau itu bisa kita capai, secara otomatis kita bisa mencalonkan gubernur sendiri. Tetapi tetap dengan mendapat dukungan dari partai-partai politik yang lain. Baik, saya tegaskan sekali lagi, berarti di 2024 nanti Pak Murad Ismail maju 2 periode didukung penuh partai? Saya tanya aja, apa ada alasan Pak Murad tidak maju? Oke. Apa ada alasan? Tidak ada alasan. Oke. Pak Murad sudah melakukan hal yang sekarang ini baik, bagus. Kemiskinan kita turun, indeks manusia juga naik, bagus. Dan beberapa hal yang lain, kita punya transportasi antar daerah yang berkembang dengan baik sekarang ini. Dan karena itu sangat layak kalau Pak Gubernur Murad Ismail itu dipertahankan untuk periode yang kedua, tidak ada alasan. Kalau ada kesalahan, saya bilang begini, orang bilang tanya Pak Murad punya banyak kesalahan, ya kan tidak kerja tidak ada salah. Ya. Hanya orang yang tidak kerjalah yang tidak punya kesalahan. Kalau orang kerja pasti tidak kesalahan. Dan kita mesti membenahi itu kan. Oleh karena itu mari ajak masyarakat semua kita sama-sama mendukung apa yang dilakukan oleh Pak Murad, oleh pemerintah daerah dan DPRD dengan tetap berpikir kritis, mengoreksi kami terbuka untuk dikoreksi. Nah, terbuka untuk dikoreksi, terbuka untuk masukan, sehingga Maluku ini bukan hanya dibangun oleh pemerintah, tapi Maluku dibangun oleh seluruh komponen masyarakat, termasuk media salah satunya. Ya, oke Pak, tidak terasa nih Tribuners, obrolan kita sudah 1 jam di Tribun Bastory hari ini. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah pantau di layar monitornya, baik di Facebook fanpage maupun kanal YouTube. Kalau yang mau menonton ulang masih boleh banget, nanti langsung meluncur di kanal YouTube kami ataupun Facebook fanpage. Baik, Pak Lucky, boleh closing statement-nya nih, boleh apa yang mau disampaikan ke Tribuners? Oke, terima kasih nih. Jadi pembangunan ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Dikatakan berhasil tidaknya pembangunan sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat.
dan salah satunya adalah media. Oleh karena itu saya mengajak seluruh komponen masyarakat, di mana saja berada, termasuk teman-teman media, mari kita bergandengan tangan, kita singsingkan dengan baju, kita gulung kaki celana, kita ikat tali kain, kayu kemeja, maka kita bangun Maluku. Maluku punya ketong semua. Ketong baku gandeng, Maluku bisa maju. Baik. Saya harapkan seperti itu. Ya. Sekali lagi terima kasih narasumber saya, Ketua DPRD Provinsi Maluku Pak Lucky Watimuri sudah mau mampir untuk berbincang terkait dengan hal-hal yang perlu diperbincangkan di Tribun Best Story untuk siang hari ini. Tribuners, apa yang telah disampaikan tadi semoga bisa bermanfaat dan membuka wawasan kita semua. Dan seperti yang disampaikan oleh Pak Lucky Watimuri bahwa mari kita baku gandeng untuk bisa memajukan Provinsi Maluku lebih baik lagi. Dari jalur utama Jalan Jenderal Sudirman, Batu Merah, Siribal, Kota Ambon, saya Ajeng dan juga narasumber saya Pak Lucky, kami pamit. Sampai jumpa di kesempatan lainnya dan Amato, Pak Amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.